beberapa kali viral, mungkin saya membuat kreasi di luar makanannya seperti limbahnya, misalkan kulit nangka, saya kreasikan beberapa bentuk sepatu boot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Par TV. Jumpa lagi bersama saya Windu Manila di acara Popodcastan. Hayu podcast. Kali ini saya kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Beliau aktif di bidang fruiting carving. Assalamualaikum Teh Tika. Sampurasun. Waalaikumsalam. Sehat? Merampes, alhamdulillah baik. Kita akan membahas tentang bagaimana sih mengolah makanan menjadi sesuatu yang lebih istimewa, khususnya itu di buah teh ya. Ya. Teh, izin bertanya ini. Di dalam seni buah teh, ini aneh-aneh teh, ada seperti ada semangka gitu ya, tapi seperti keranjang, terus ini ada ubi-ubian dan dihiasi. Nah, kalau boleh tahu teh atau dijelaskan, ini namanya apa teh? Iya. Ini adalah namanya seni fruit carving, ukiran carving. buah-buahan, dan ada juga seni garnish. Jadi fruit carving itu seni Ukiran buah-buahan. ukiran buah-buahan Iya. dan garnish itu hiasannya. Nah, kalau garnish adalah suatu riasan makanan dan minuman yang dibentuk unik dan dapat dimakan. Oke teh, ini suka seperti ini, hobi seperti ini sejak kapan teh? Mungkin dari zaman dulu, tapi kita untuk lebih fokus ke fruit carving dan garnish dari tahun 2012. 2012. Iya, 2012. Teh, ini ada beberapa macam buah ya pemirsa, bisa kita saksikan ya. Ada semangka, terus ini ubi teh ya. Nah, pertanyaan saya, apakah semua buah-buahan itu bisa dijadikan ukiran teh? Buah-buahan dan sayuran itu tentunya dapat kita jadikan dikreasikan atau diukir. Semua jenis buah-buahan dan sayuran itu bisa. Kecuali ada satu buah-buahan yang tidak dapat kita ukir, yaitu yang dalamnya mengandung cairan seperti jeruk, itu tidak bisa. Itu Iya. kenapa teh? Karena mungkin bocor ya? Iya, karena itu dalamnya jeruk. Di dalamnya jeruk itu ada cairan. Jadi kalau buah-buahan yang bisa diukir itu yang mempunyai strukturnya padat. Nah, seperti salah satunya ini buah semangka. Buah semangka teh. Dan mungkin yang paling banyak kita gunakan untuk mengukir hiasan, sering digunakan ini semangka, karena semangka sendiri mempunyai 3 gradiasi warna. Diketahui ini kan ada kulit luarnya warna hijau, kulit dalamnya, daging dalamnya ini warna putih, dan buahnya ini sendiri dagingnya warna merah. Itu sangat bagus. Selain juga diukir seperti ini, kan ada bisa dilukis wajah, dibikin wajah 3 dimensi, dilukis ataupun dibentuk karakter lainnya. Oke. Teh, ada kesulitan khusus tidak teh, misalkan ketika kita ingin mengukir semangka, terus kemudian ubi atau buah yang lainnya teh, ada tingkat kesulitan masing-masing tidak antara buah yang satu dengan buah yang lainnya? Ya, tentunya beda-beda karakter buah tersebut, mungkin tingkat kesulitannya juga itu berbeda. Walaupun misalkan cara sama, tetapi medianya beda, mungkin akan menemui kesulitan-kesulitan tersendiri. Di antara buah yang paling mudah sekali mungkin ada di buah seperti ini, buah semangka. Kalau misalkan ada buah yang agak-agak keras, itu ada di labu. Labu? Iya, di labu. Justru labu lebih sulit. Labunya yang labu luar ya, mungkin yang labu luar itu lebih keras. Teksturnya lebih keras. Iya, teksturnya agak keras. Dan jangan pernah untuk mengukir buah-buahan yang sudah tidak bagus, dalam artian buah-buahan yang tidak segar. Misalkan layu, agak apa ya, kalau layu itu susah untuk dikreasikan, untuk diukir itu agak susah. Oke, Teh, kalau tidak salah saya pernah lihat IG-nya Teh. Ada beberapa di antaranya postingan yang sempat viral tuh, yang di antaranya ikan Nemo Teh ya. Terus Teh, ada apa lagi tuh yang diklaim itu adalah cipta dari orang Bali Teh, atau bahkan dari Thailand Teh ya. Iya. Nah, itu bisa dijelaskan Teh seperti apa itu? Dulu ya, mungkin tahun 2017 itu saya pernah viral karena saya mengukir di pohon langsung. Pohon langsung, buah masih menggantung di pohonnya, saya ukir. Mungkin karena itu
orang-orang tidak suka, ada yang menyebutkan bahwa itu menyakiti tanaman. Menyakiti Yang namanya tanaman. juga netizen ya, itu tidak tahu tidak tahu, mungkin yang tidak tahu akan seni. Seni, Nah, ya. setelah kita terangkan bahwa ini seni fruit carving atau seni garnish, yang mempunyai fungsi untuk perias-perias makanan gitu, tidak hanya mubazir, itu semuanya yang namanya juga garnish itu bisa dimakan ya. Jadi tidak ada kata mubazir. Setelah kita kreasikan ya itu pasti kita makan, karena itu juga makanan gitu. Nah, beberapa kali viral mungkin saya membuat kreasi di luar makanannya, seperti limbahnya, misalkan kulit nangka saya kreasikan beberapa bentuk sepatu boot. Sepatu Tuh boot. ya, pernah viral tuh beberapa kali di limbah-limbah buah-buahan saya kreasikan juga. Itu gimana teh? Kok bisa sih karya Teteh itu diklaim atau disebut orang bahwa ini teh yang buatnya orang Bali ya gitu? Iya. Apakah nggak ada tuh orang Sunda atau Oh Sumedang iya, gitu teh? karena Padahal kan mungkin Teteh orang Sumedang juga ya kan betul, pada karena akhirnya. mungkin kan ukiran ini yang paling terkenal di Indonesia, itu pengukir itu kan Bali ya, Ahlinya ukiran Bali, rata-rata ahlinya dari orang-orang sana Bali. ya. Kalau Bali mungkin dari sejak SD itu ada kurikulum untuk ngukir. Oh, ada di Nah sana. iya, makanya dulu waktu saya posting-posting diklaim bahwa ini wanita Bali yang membuat ini. Terus Thailand juga, saya kalau memposting-posting itu kan tidak menampakkan diri waktu dulu itu, bahwa ini hasil dari tangan wanita Thailand gitu. Setelah beberapa klarifikasi dari beberapa stasiun TV bahwa saya itu kenapa diam saja sementara diklaim sama orang lain, harusnya ibu itu gimana gitu ya. Kalau saya ya udah nyantai saja. Setelah itu ya baru klarifikasi dan menyatakan bahwa ini adalah orang Indonesia, bahwa orang Sumedang lagi, Orang orang Sumedang Sunda. ya. Banyak yang tidak menyangka pastinya teh. Kok orang Sunda ayah ya gitu ya, orang Enggak, Sumedang gitu ya. ternyata orang Sumedang gitu. Oke. Ya, alhamdulillah waktu itu 2017 pas saya mengikuti lomba di Net TV itu, waktu karya saya booming, itu dinyatakan wanita Indonesia ketiga untuk pengukir buah-buahan. Oke. Sangat menariknya pemirsa Par TV, kita akan coba gali terus. Ini teh dalam seni carving ini teh apakah ada lamun genre mah merenya di film aya horor, komedi. Nah, apakah di dalam seni ukir ini juga ada genrenya teh, misalkan 3 dimensi, 2 dimensi seperti itu? Ya mungkin ada juga ya, karena ngukir itu kan banyak momen-momennya. Misalkan di Halloween, saya pernah mengadakan lomba Pumpkin Festival tuh, Indonesia Washington, kerjasama Indonesia dan Washington. Kebetulan saya itu waktu itu jadi juri tahun 2019. Itu ya 2019 itu kan mengukirnya lebih ke yang menyeramkan, yang horor gitu. Dari labu, bahannya semua dari labu. Ya. Pumpkin, soalnya Pumpkin Festival itu di Jakarta. Kalau yang 80 kilo itu? Nah, sebelum waktu mengadakan lomba itu, saya mengadakan syuting dulu sama teman saya, juri juga, Wet Sinoda. Itu saya mengukir labu 80 kilo. Labu dari itu masih Washington. kena rangkaian acara itu? Iya, sebelum mengadakan lomba hari H-nya. Labu 80 kilo? Labu 80 kilo. Saya buat karakter wajah 3 dimensi. Yang menyeramkan. Yang menyeramkan. Temanya masih Halloween berarti. Iya. Oke, nanti kita cek di IG-nya pasti ada ya. Oke. Teh ada pengalaman menarik tidak teh ketika Teteh mengcarving atau menggarnish gitu? Yang pesan ada yang unik gak teh? Pemesannya ada yang unik gak? Masyarakat gitu. Teh pesan anu dong, teh pesan anu gitu. Kalau ditanya itu sebetulnya banyak ya. Banyak, ya. Karya-karya nyeleneh itu banyak. Ya. Dan tidak semua karya yang saya buat itu dimuat di medsos, tidak semua, karena itu ada juga privat juga masing-masing ya. Ada yang meminta tidak untuk dimuat, hanya untuk mereka. Kebetulan sampai saat ini banyak pemesan itu dari Bali ya. Dari Bali dan Jakarta. Justru Bali ada dari Bali dan Jakarta. Karena mereka mungkin Bali sendiri kan banyak pengukir buah-buahan
yang sangat profesional itu, bahkan teman-teman saya juga kan yang satu komunitas Indonesia Fruit Cupping dan Indonesia Sculptor Artist itu banyak orang Banyak juga teman dari Bali sana, ya, ya. teman di Bali. Karena mungkin karena dia ketertarikan dengan, mungkin tertarik dengan caranya saya, mungkin dia pesannya ke saya. Itu untuk jarak jauh itu pemesanan hanya di foto saja. Dia meminta fotonya dan videonya. Beberapa foto dia kebanyakan itu yang ulang tahun, hadiah untuk ulang tahun. Hadiah ulang tahun. Ya, misalkan untuk kekasihnya, untuk keluarganya. Nah, itu saya lukiskan wajah yang ulang tahun sambil dikasih backsound-nya itu lagu-lagu ulang tahun, baru saya kirimkan. Nah, buahnya tadi dimakan? Kalau buahnya mungkin dimakan sendiri ya. Jadi Kembali daripada jadi tidak enaknya jadi hobi kasalurga.